Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana derek yang mengangkat beban bertonton itu bisa begitu tinggi? Bagaimana cara merakitnya? Apa ilmu di baliknya? Bagaimana cara kerjanya? Dan masih banyak lagi. Bersiaplah untuk mempelajari jawaban atas semua pertanyaan yang Anda ajukan. Untuk membangun menara yang menyentuh awan, Anda membutuhkan lengan baja yang mampu mengangkat bertonton beban ke puncaknya. Tetapi untuk mengangkat lengan itu, Anda membutuhkan lengan lain, yang bahkan lebih kuat dan lebih tinggi, yang tidak ada. Sebuah masalah ayam dan telur yang ditempa dalam baja dan ditanam di kaki gravitasi. Paradoks ini, selama berabad-abad, membatasi mimpi umat manusia untuk naik ke atas. Hingga rekayasa menemukan jawaban yang paling berani. Sebuah mesin yang tidak perlu diangkat, karena ia akan belajar mendaki menggunakan tubuhnya sendiri. Makhluk besi yang tumbuh dengan memakan bangunan yang dibantunya untuk dibangun. Hari ini kami akan menunjukkan kepada Anda lebih dari sekadar sekrup dan dongkrak hidrolik. Kami akan membawa Anda ke jantung aksi levitasi terkontrol ini, ratusan meter di atas tanah, di mana kesalahan beberapa milimeter dapat menyebabkan tragedi, dan di mana segelintir pria dan wanita memandu raksasa yang membangun dirinya sendiri. Inilah kisah nyata tentang bagaimana derek menara menaklukkan langit. Pendakian dimulai sekarang. Fondasi sang raksasa, paradoks dan akarnya. Dari jendela gedung pencakar langit di sebelahnya, dalam keheningan metalik fajar perkotaan, gambar itu hampir seperti ilusi optik. Sebuah struktur kerangka berwarna merah karat atau kuning peringatan muncul dari lautan perancah dan lempengan beton segar. Struktur itu tidak tertanam di tanah, tetapi tampak tumbuh dari jantung bangunan yang sedang dibangun beberapa ratus meter di atas, di mana udara sudah lebih tipis dan angin berhembus dengan siulan yang berbeda. Lengan horizontalnya, boom, membentang seperti jari raksasa yang menyapu langit, menentang kelengkungan bumi. Itu adalah derek menara. Dan keberadaannya di tempat itu, pada ketinggian itu, merupakan tantangan bagi logika paling dasar. Setiap anak yang bermain balok akan mengerti. Untuk menempatkan balok terakhir di atas menara Anda harus sudah berada di atas sana, atau memiliki lengan yang cukup panjang. Tetapi bagaimana jika lengan itu beratnya lebih dari 200 ton? Bagaimana jika tidak ada sesuatu yang lebih tinggi yang dapat mengangkatnya? Mengamati siluet tunggal itu di tengah matahari terbenam kota memunculkan pertanyaan yang telah menghantui para pembangun sejak manusia pertama menumpuk satu batu di atas batu lainnya. Bagaimana mungkin bangunan itu bisa sampai di sana? Jawabannya bukan terletak pada satu trik tunggal, tetapi pada revolusi teknik yang dimulai, seperti semua perjalanan besar, dengan masalah yang tampaknya tidak dapat dipecahkan, dan langkah pertama yang secara harfiah terkubur dalam kegelapan bumi. Paradoks. Pembangun. Siapa yang mengangkat pengangkatnya? Selama ribuan tahun, ketinggian adalah pertarungan melawan gravitasi dan materi itu sendiri. Bangsa Mesir dengan landasan tanah dan kereta luncur batu mereka, bangsa Romawi dengan katrol dan perancah kayu mereka, para pembangun ulung gotik dengan derek sangkar tupai mereka yang cerdik. Semuanya menghadapi batasan mendasar yang sama. Alat pengangkat Anda tidak boleh lebih tinggi dari struktur yang Anda bangun, dan mengangkatnya melebihi batas tertentu adalah prestasi yang sangat besar, jika bukan mustahil. Derek adalah pelayan duniawi. Dengan revolusi industri dan kedatangan baja dan beton bertulang, cakrawala yang diimpikan oleh para arsitek dan perencana kota melesat ke langit. Tetapi paradoks itu terlahir kembali, lebih tajam dari sebelumnya. Untuk membangun gedung pencakar langit 50 lantai, Anda membutuhkan derek di lantai 50 untuk mengangkat balok ke lantai 51. Tetapi untuk menempatkan derek itu di lantai 50, Anda membutuhkan derek lain di lantai 51. Sebuah lingkaran tak berujung, jalan buntu logis. Derek darat bergerak yang paling kuat, raksasa sepanjang ratusan meter itu memiliki batas fisik yang tak teratasi. Di luar titik itu, ukurannya yang sangat besar dan ketidakstabilan bawaannya akan menghancurkannya. Tampaknya ambisi umat manusia untuk meraih langit akan menemukan batasnya bukan pada kekuatan material, tetapi pada masalah logistik yang sederhana ini. Mimpi gedung pencakar langit yang semakin tinggi menabrak dinding yang tak terlihat. Ketidakmungkinan menempatkan pekerja di ketinggian di lokasi kerjanya. Dibutuhkan sebuah mesin yang tidak hanya bekerja di ketinggian,
tetapi juga dapat mencapainya dengan tenaganya sendiri, atau lebih tepatnya, dengan membangun sarana sendiri saat ia naik. Kelahiran crane climber, konsep yang melampaui batas. Solusinya, seperti yang sering terjadi dalam bidang teknik, bukan berasal dari satu kejeniusan tunggal, tetapi dari evolusi yang lambat dan gigih dari sebuah ide sederhana. Jika Anda tidak dapat mengangkat seluruh crane, bagaimana jika Anda hanya mengangkat bagian operasionalnya? Bayangkan sebuah roda rantai. Tubuhnya panjang, tetapi ia bergerak dengan menambatkan satu bagiannya ke tanah dan memperpanjang bagian lainnya ke depan. Sekarang terapkan gambaran itu pada baja dan langit. Ide awalnya adalah ini. Sebuah crane dengan tiang dan kabin tetap, sebuah boom dan pemberat yang bersama-sama dapat terlepas dari tiang dan menaikinya, seperti cincin yang memanjat tiang. Di ruang yang ditinggalkan oleh pelepasan tersebut, bagian tiang baru akan dimasukkan. Kemudian, rakitan atas akan bertumpu pada bagian baru itu, dan siklus dapat diulang. Crane tidak akan diangkat. Itu akan menjadi pendaki. Ia akan merakit dirinya sendiri. Konsep ini, yang tampak jelas bagi kita saat ini, membutuhkan penyempurnaan selama beberapa dekade dalam bidang mekanika, metalurgi, dan hidrolika. Prototipe pertama pada pertengahan abad ke-20 masih kasar dan berisiko, tetapi mereka menunjukkan bahwa paradoks tersebut memiliki solusi. Solusinya bukan tentang kekuatan kasar, tetapi tentang kecerdasan mekanis dan koreografi presisi absolut. Derek pendaki menara berhenti menjadi alat statis dan menjadi organisme yang tumbuh, parasit simbiosis yang memakan struktur bangunan itu sendiri untuk naik dan, pada gilirannya, membentuknya. Arsitek langit pun lahir, tetapi setiap organisme, betapapun revolusionernya, membutuhkan titik awal yang kokoh dan tak berubah untuk memulai perjalanannya ke tempat yang tidak dikenal. Awal mula segalanya menggali kemandekan. Sebelum kilatan baja pertama terpancar di bawah sinar matahari, sebelum truk pertama menurunkan muatan modulnya, nasib Derek telah tertulis di bawah tanah. Ini bukan sekadar lubang untuk menuangkan beton. Ini adalah penciptaan gunung stabilitas buatan, jangkar yang akan menentang semua kekuatan langit dan bumi yang dapat ciptakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Lokasi dipilih dengan presisi bedah, ditandai dengan laser pada lempengan fondasi gedung pencakar langit masa depan. Ekskavator tiba dan mulai menggali tanah, tetapi mereka segera beralih ke metode yang lebih dalam dan lebih kuat. Sebuah lubang persegi panjang dengan beberapa meter di setiap sisinya dapat digali, tetapi kedalamannya yang menakjubkan, 15, 20, terkadang 25 meter ke dalam tanah. Ini seperti menggali fondasi untuk bangunan 8 lantai, tetapi hanya untuk menopang satu kaki. Dalam proyek yang paling menuntut, tiang pancang yang dalam ditancapkan di sekitar lokasi, memastikan fondasi bertumpu pada batuan dasar, bukan tanah yang bergeser. Kemudian di dalam lubang yang gelap itu, para insinyur merangkai kerangka stabilitas. Mereka menurunkan, bagian demi bagian, sangkar baja penguat yang begitu kompleks dan masif, sehingga menyerupai akar pohon logam raksasa. Batang baja bergelombang berdiameter besar dijalin dan dilas bersama, membentuk jalinan padat yang beratnya bisa lebih dari 50 ton. Sangkar ini bukan hanya penguat, ini adalah sistem saraf transmisi gaya di masa depan, yang dirancang untuk mendistribusikan beban torsi, lentur, dan geser yang luar biasa yang akan ditanggung fondasi. Hari pengecoran adalah upacara industri dengan ritme yang tak henti-hentinya. Truk pengaduk beton mengikuti satu sama lain dalam prosesi terus-menerus. Nosel berputar, mereka membongkar aliran beton berkekuatan sangat tinggi berwarna abu-abu yang sering diperkuat dengan serat atau aditif khusus. Pengecoran tidak dapat dihentikan. Itu harus berupa blok monolitik, tanpa sambungan dingin, tanpa titik lemah. Selama berjam-jam, beton mengalir, mengisi setiap sudut dan celah sangkar baja, hingga lubang tersebut menjadi kolosus yang terkubur. Masa akhir dapat melebihi 400 ton, berat yang sebanding dengan paus biru dewasa atau patung Liberty tanpa alasnya. Biayanya, hanya untuk material dan tenaga kerja saja, bisa mencapai 300.000 euro, setara dengan harga beberapa rumah keluarga tunggal. Tetapi biaya ini adalah angsuran pertama
dan tak dapat dinegosiasikan dari asuransi jiwa derek tersebut. Di atas blok keheningan mutlak ini, di atas akar batu dan baja yang tertancap di jantung kota, segala sesuatu yang mengikutinya akan muncul. Ini adalah janji ketenangan di dunia yang penuh dengan kekuatan yang bertentangan. Detak jantung pertama. Merakit jantung di atas landasan yang kokoh. Setelah fondasi mengeras dan siap digunakan, struktur tersebut menyambut tamu istimewa pertamanya, modul derek. Modul-modul tersebut tiba dalam konvoi truk pengangkut rendah, dikawal oleh kendaraan peringatan. Setiap modul tiang adalah potongan baja berongga, berbentuk persegi atau segitiga, berukuran antara 3 hingga 6 meter panjangnya dan beratnya hingga 10 ton. Modul-modul tersebut menyerupai potongan konstruksi raksasa, dengan tepi yang dikerjakan dengan sempurna dan lubang baut yang dibor dengan presisi seperti mesin jam. Menonjol dari tengah dasar beton adalah jangkar baja, alas tempat modul pertama akan diletakkan. Di sinilah derek menara menerima dorongan ke atas pertamanya, dibantu oleh derek konvensional, derek bergerak berkapasitas tinggi yang akan menjadi induknya selama masa awal ini. Dengan gerakan lambat dan hati-hati, derek bergerak mengangkat modul pertama dan menempatkannya di atas jangkar. Ini adalah momen presisi mutlak. Lubang-lubang harus sejajar sempurna. Setelah terpasang, tim pemasang mendekat dengan kunci torsi hidrolik mereka. Ini bukan baut biasa. Baut-baut ini berkekuatan tinggi, setebal kepalan tangan pria, dikencangkan dengan kekuatan yang tepat, diukur dalam Newton meter. Pengencangan yang kurang akan menyebabkan sambungan patah di bawah beban. Pengencangan yang berlebihan dapat merusak ulir atau baja itu sendiri, menciptakan titik kelelahan yang tak terlihat. Suara kunci torsi hidrolik adalah bunyi klik logam yang kering, suara yang menandakan keamanan terjamin. Modul demi modul, menara itu tumbuh menjulang ke langit. Pada ketinggian 10, 15, 20 meter, komponen paling penting dipasang, meja putar. Ini adalah jantung mekanis dari menara ini. Bantalan roll yang masif, cakram baja tempa yang memungkinkan semua yang terpasang di atasnya, kabin, boom, berputar 360 derajat dengan lancar dan terkendali, menopang beban yang tidak seimbang dan kekuatan angin. Pemasangannya membutuhkan penyelarasan sempurna dengan poros tiang. Setiap penyimpangan, sekecil apapun, akan diperkuat seiring ketinggian, mengubah putaran menjadi goyangan yang berpotensi menimbulkan bencana. Memasang meja putar adalah ritual perataan laser, bantalan presisi milimeter, dan penyesuaian yang membutuhkan kesabaran tanpa batas. Ini adalah momen ketika menara tersebut berhenti menjadi tumpukan baja dan menjadi mesin dengan tujuan tertentu. Kelahiran boom dan pemberat. Sekarang tiba saatnya untuk memasang lengan pada mesin ini. Boom, lengan horizontal ikonik itu, tiba dalam beberapa bagian. Masing-masing merupakan rangka kisi baja, kerangka segitiga yang memaksimalkan kekuatan sekaligus meminimalkan berat. Panjangnya bisa mencapai 80 meter secara total setelah selesai. Merakitnya di darat akan mustahil karena panjangnya, jadi pengerjaannya dilakukan di udara. Derek bergerak mengangkat bagian pertama boom yang paling dekat dengan menara dan memasangnya ke meja putar. Ini adalah operasi yang rumit karena bagian ini, yang beratnya bisa mencapai 20 ton, harus benar-benar horizontal dan sejajar. Kemudian, menggunakan bagian pertama sebagai titik tumpu, bagian-bagian selanjutnya diangkat dan dihubungkan, memperpanjang lengan ke arah cakrawala seperti tentakel logam yang sedang dibentuk. Sementara itu terjadi, di ujung meja putar yang berlawanan, counter boom, pemberat sedang disiapkan. Tanpa itu, derek akan miring ke depan begitu mencoba mengangkat beban apapun. Pemberat penyeimbang berupa balok-balok besar dari beton prategang atau baja, menyerupai batu bata raksasa. Balok-balok ini ditumpuk dengan hati-hati, menghitung secara tepat berapa berat yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan lengan derek yang kosong dan kemudian beban maksimum yang dapat ditanggungnya di ujung yang jauh. Keseimbangan ini tidak statis, melainkan dinamis. Troli, mekanisme yang meluncur di sepanjang lengan derek yang membawa kait, terus-menerus mengubah titik penerapan beban. Inilah sebabnya mengapa sistem kontrolnya sangat kompleks.
Sistem tersebut harus selalu mengetahui di mana troli berada dan berapa berat yang tergantung padanya untuk memastikan bahwa momen guling tidak pernah melebihi momen stabilisasi yang diberikan oleh pemberat penyeimbang. Ketika bagian terakhir dari lengan derek diamankan dan balok pemberat penyeimbang terakhir terpasang, siluet ikonik derek menara pun lengkap. Ia berdiri tegak, mungkin setinggi 40 meter, mengesankan namun tetap rentan, seperti seorang remaja yang berdiri tegak untuk pertama kalinya. Ia memiliki bentuk, ia memiliki otot, ia memiliki jantung yang berdetak, tetapi ia belum tahu apakah ia kuat. Uji angin. Saat sang raksasa berdiri untuk pertama kalinya, sebelum satu pun balok baja dikirimkan kepadanya, sebelum masa depan gedung pencakar langit dipercayakan kepadanya, Derek harus menjalani baptisan apinya, atau lebih tepatnya, baptisan angin dan kekuatan. Para insinyur mengambil kendali. Proses dimulai dengan inspeksi visual yang cermat pada setiap lasan, setiap baut, setiap kabel. Kemudian datanglah uji statis. Sensor deformasi ditempatkan di titik-titik kunci pada tiang dan lengan derek. Dengan derek dalam posisi yang paling tidak menguntungkan, lengan derek tegak lurus terhadap angin yang dominan dan troli pada posisi paling ekstrimnya. Derek tersebut dikenai beban yang meningkat secara bertahap. Tidak ada bahan konstruksi yang digunakan, melainkan beban uji yang dikalibrasi, blok beton, atau baja dengan massa yang diketahui. Beban-beban ini diangkat perlahan, dan sensor mengukur defleksi, pembengkokan menara, dan lengan derek. Setiap milimeter perpindahan dibandingkan dengan perhitungan teoritis. Perbedaan yang lebih besar dari beberapa milimeter dapat menunjukkan kesalahan perakitan, baut yang longgar, atau cacat material. Kemudian datanglah uji dinamis. Troli digerakkan sepanjang lengan derek di bawah beban, derek diputar dengan beban yang bervariasi, dan rem diuji secara tiba-tiba. Sistem keselamatan, pembatas beban, pembatas momen guling, saklar batas troli diaktifkan secara sengaja untuk memastikan sistem tersebut berfungsi dengan benar dan menghentikan mesin sebelum ambang batas berbahaya tercapai. Dan, tentu saja, ada uji angin. Kecepatan angin terus dipantau dengan anemometer yang dipasang di kabin dan di puncak tiang. Derek dirancang untuk beroperasi hingga kecepatan angin tertentu, misalnya 50 atau 60 km per jam. Di atas batas itu, operator harus membiarkan derek berputar bebas, melepaskan rem putar sehingga struktur dapat mengorientasikan dirinya seperti penunjuk arah angin, menawarkan hambatan angin minimal, dan mencegah tekanan lateral yang berbahaya. Pada hari pertama, para insinyur mengamati bagaimana perilakunya dalam hembusan angin sedang. Tiang sedikit bergoyang, seperti buluh baja. Ini normal, ini diharapkan. Yang terpenting adalah goyangan ini harus harmonis, tidak ada getaran aneh, derit, atau rintihan yang menunjukkan kelemahan apapun. Ketika semua pembacaan sesuai dengan model, ketika rem mencengkeram dengan kuat dan sistem keselamatan merespons secara refleks, derek tersebut menerima sertifikat kelangsungan hidupnya. Ia telah membuktikan bahwa ia dapat menopang, berputar, mengangkat, dan, yang terpenting, menahan beban. Ia siap bekerja. Tetapi tugas terpentingnya bukanlah mengangkat balok baja atau panel kaca. Itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih pribadi, untuk mulai tumbuh. Namun derek ini, yang kini telah kokoh berdiri di atas fondasinya, baru menyelesaikan prolog dari epiknya sendiri. Ia telah menunjukkan bahwa ia dapat menopang beban, berputar dan beroperasi. Namun bangunan yang akan ia bantu ciptakan hanyalah sketsa dicetak biru. Untuk memenuhi takdirnya, ia harus melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh mesin biasa. Meninggalkan keamanan bumi dan mulai mendaki, meter demi meter, menuju alam di mana aturannya ditulis oleh angin dan vertigo. Dan untuk itu, dia akan membutuhkan pakaian khusus, kerangka luar hidrolik yang akan menjadi tangganya menuju awan. Kebangkitan Sang Kolosus. Koreografi di kekosongan derek itu bukan lagi ratu tunggal di lahan kosong. Di sekelilingnya, seperti tunas baja yang menjangkau matahari, kolom dan lempengan pertama gedung pencakar langit telah muncul. 10-15 lantai pertamanya menjulang, membentuk sumur bayangan dan gema di mana suara palu dan pengelasan memantul kembali. Derek yang tertambat pada dasar betonnya beroperasi dengan efisiensi seperti jam,
mengangkat balok, kolom demi kolom, menuangkan beton ke dalam cetakan yang seperti nampan raksasa di langit. Tetapi dengan setiap lantai baru yang selesai, sebuah masalah muncul. Puncak bangunan yang sedang dibangun bergerak semakin jauh dari ujung lengan derek. Sudutnya menjadi lebih curam, beban harus bergerak lebih jauh secara horizontal, dan sampai pada titik di mana ia tidak dapat mencapai titik terjauh dari lantai baru tanpa mempertaruhkan stabilitas. Derek, yang memberi kehidupan pada lantai-lantai ini, telah gagal. Ia disusul oleh makhluk yang dibantunya untuk ciptakan. Jika itu adalah derek tetap konvensional, ini akan menjadi akhir dari kegunaannya. Namun mesin ini memiliki perjanjian dengan ketinggian. Ia tidak dimaksudkan untuk tertinggal. Ia dirancang untuk mengikuti kecepatan, untuk mengejar puncak. Dan untuk melakukan itu, ia harus melakukan hal yang mustahil, menumbuhkan dirinya sendiri di udara tanpa bantuan eksternal. Momen pendakian pertama semakin dekat. Ini adalah momen ketika mesin membuktikan bahwa ia bukan alat, tetapi pendaki gunung baja. Pakaian pendaki, rangka hidrolik dan dongkrak. Raksasanya. Rahasia metamorfosis udara ini terletak pada sebuah perangkat yang tampak seperti berasal dari baju zirah ksatria abad pertengahan, tetapi diperbesar untuk ukuran raksasa. Itu adalah rangka pendaki atau sangkar hidrolik. Dipasang tepat di bawah meja putar. Itu adalah kerangka luar dari balok baja yang menempel erat pada tiang yang ada. Itu tidak hanya ditopang, itu diamankan dengan pin berdiameter besar yang menjepitnya ke tiang seperti penyangga kolosal. Di dalam rangka ini, tersembunyi dari pandangan tetapi terasa kekuatannya, terdapat otot-otot sistem, dongkrak hidrolik. Ini bukan silinder kecil pada truk sampah. Ini adalah kolom baja tempa dengan piston yang diameternya dapat menyaingi batang pohon yang kokoh. Mereka beroperasi dengan oli pada tekanan yang sangat tinggi, sehingga dapat memotong logam jika selang pecah. Fungsinya sangat sederhana, untuk bertindak seperti lift gedung pencakar langit, tetapi untuk gedung pencakar langit itu sendiri. Mereka terhubung ke sebuah rangka atau platform atas yang, pada gilirannya, terpasang secara kaku ke bagian aktif dari derek. Semua yang berada di atas rangka panjat, yaitu platform yang berputar, cabin operator, seluruh lengan derek sepanjang 80 meter, dan puluhan ton pemberat. Secara total, rakitan ini dapat dengan mudah memiliki berat antara 150 dan 200 ton. Rangka panjat adalah titik tumpu tetap. Dongkrak hidrolik adalah tuasnya, dan seluruh derek adalah beban yang akan dipindahkan. Archimedes bermimpi memindahkan dunia dengan tuas yang cukup panjang dan titik tumpu. Para insinyur modern memberi dunia baja, minyak bertekanan, dan titik pertemuan setinggi 300 meter. Momen kebenaran, ritual lompatan vertikal. Pada hari yang ditentukan, ketika angin tenang dan langit biru cerah, waktu untuk pendakian ditetapkan. Semua aktivitas penting di dekat derek berhenti. Ini adalah hari suci bagi para pekerja konstruksi. Ritual dimulai dengan derek menggunakan kaitnya sendiri untuk mengangkat bagian tiang baru dari tanah, identik dengan bagian yang membentuk tulang punggungnya. Potongan sepanjang 6 meter dan berat 10 ton ini diseimbangkan dengan hati-hati dan dibiarkan tergantung di dekat menara, diamankan dengan tali ke struktur bangunan, menunggu saatnya. Ini adalah telur yang akan dimasukkan ke dalam sarang. Kemudian di dalam kabin, operator mengaktifkan urutan khusus pada kontrol. Suara baru bergabung dengan simfoni biasa, dengungan yang dalam dan kuat dari pompa hidrolik sistem pendakian yang mulai beraksi. Ini bukan raungan, tetapi suara kekuatan yang terkonsentrasi dan terkendali. Para teknisi di struktur yang terhubung melalui radio memberikan sinyal. Operator menekan tombol atau menggerakkan tuas, dan kemudian terjadilah. Piston-piston besar dongkrak hidrolik mulai memanjang, milimeter demi milimeter. Tidak ada gerakan tiba-tiba. Ini adalah pengangkatan yang lambat dan megah, hampir tak terlihat oleh mata dari jauh, tetapi dari dalam, itu seperti gempa bumi yang terkendali. Kabin, lengan derek, semua yang Anda kenal sebagai crane, terangkat. Ia terpisah dari tiang tempatnya bertumpu selama berminggu-minggu. Tanah tampak sedikit lebih tenggelam. Sambungan fisik utama ke bumi, tiang yang tertancap pada dasar seberat 400 ton, terputus untuk sesaat.
Crane itu terbang, hanya ditahan oleh pelukan baja dari rangka panjat dan gaya hidrolik dari silindernya. Ini adalah tindakan kepercayaan pada fisika dan teknik. Momen kerentanan maksimum. Inilah momen yang membuat bahkan para veteran paling berpengalaman pun terengah-engah. Selama beberapa menit, seluruh masa kerja derek, berat yang setara dengan 2 lokomotif diesel lengkap, tergantung di udara, terpisah dari tiang utama oleh celah yang melebar hingga 3 meter tingginya. Stabilitas tidak lagi bergantung pada kekokohan menara yang tertancap di tanah, tetapi pada integritas beberapa balok rangka, kekuatan pin yang menyatukannya, dan keandalan sistem hidrolik di bawah tekanan yang sangat besar. Kegagalan di sini tidak dapat dipulihkan. Silinder yang rusak, kebocoran oli yang dahsyat, pin yang patah, akan mengubah pengangkatan lambat itu menjadi jatuh bebas seberat 200 ton. Derek akan jatuh ke gedung yang sedang dibangun, runtuhan baja yang akan menyapu lantai seolah-olah terbuat dari kardus dan menabur kehancuran yang tak terbayangkan. Itulah sebabnya, pada saat ini, komunikasi radio dikurangi seminimal mungkin. Semua mata tertuju pada pengukur tekanan, sambungan, dan bukaan. Para insinyur memantau data secara real-time dari darat. Angin adalah musuh yang selalu hadir. Hembusan angin tak terduga yang menerpa lengan derek saat sistem digantung dapat menghasilkan momen lateral yang tidak dirancang untuk rangka panjat, berpotensi memutar atau bahkan melepaskan seluruh struktur. Ini adalah tarian yang terkoordinasi di mana satu kesalahan langkah berarti bencana total. Ketegangan terasa nyata, benang baja bergetar dalam keheningan yang dipenuhi antisipasi. Tarian milimeter memasukkan bagian ke langit. Ketika dongkrak hidrolik telah memanjang sepenuhnya, dan ruang di bawah bagian derek yang terangkat tepat setinggi bagian tiang baru ditambah sedikit margin, semuanya berhenti. Deru hidrolik berhenti. Keheningan yang tegang menyelimuti. Kini dimulailah bagian yang paling rumit, ujian sejati keterampilan manusia. Para pemasang yang dilengkapi dengan sabuk pengaman yang diikatkan ke struktur, bergerak dengan hati-hati seperti kucing di sepanjang jalan setapak. Tujuan mereka untuk memandu bagian tiang baru yang masih tergantung dari kait derek ke dalam lubang yang telah dibuat. Ini bukan sekadar memasukkan, ini adalah tarian milimeter. Bagian tersebut beratnya 10 ton dan merupakan prisma yang kaku. Bagian tersebut harus disejajarkan dengan sempurna dengan sayap baja tiang yang ada sehingga lubang baut di keempat sisinya sejajar secara bersamaan. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan batang pemandu, tuas baja panjang, dan tangan mereka sendiri yang bersarung tangan untuk memberikan ketukan kecil untuk merasakan hambatannya. Operator di kabin, yang ditutup matanya untuk tugas ini, menerima instruksi melalui radio. 1 sentimeter ke kanan, berhenti. Sekarang turunkan, perlahan-perlahan, berhenti. Kait itu turun tanpa terasa. Para pekerja di struktur tersebut mengamati pemasangannya, menyipitkan mata, menilai keselarasan lebih dengan perasaan daripada penglihatan. Ketika bagian tersebut hampir berada di tempatnya, mereka menggunakan pasak tirus sementara untuk menyelaraskan lubang-lubangnya. Terdengar suara logam yang memuaskan, sebuah klik yang menandakan presisi telah tercapai. Baru kemudian bagian tersebut diturunkan ke posisi akhirnya. Segera, para pemasang langsung menggunakan kunci torsi hidrolik mereka. Mereka tidak mengencangkan satu baut lalu baut lainnya. Mereka mengikuti urutan tertentu yang saling bersilangan, seperti roda mobil, untuk memastikan tekanan yang merata. Setiap baut menerima klik torsi yang tepat. Suara itu diulang puluhan kali, sebuah mantra mekanis yang menyatukan bagian baru ke badan mesin. Setelah semua baut dikencangkan dan diperiksa, mereka dapat menghela napas lega. Derek tersebut tidak lagi digantung oleh rangka panjat, sekarang bertumpu pada menara yang merupakan modul yang lebih tinggi. Siklusnya hampir selesai. Musuh tak terlihat, melawan angin di ketinggian 300 meter. Namun di ketinggian ini, ada aktor yang selalu hadir, tak pernah tidur dan tak kenal ampun, angin. Di permukaan tanah, hembusan angin 20 km per jam terasa menyenangkan. Di ketinggian 200 meter, hembusan angin yang sama telah meningkat dan menjadi badai konstan karena kurangnya penghalang. Dan hembusan angin 60 km per jam yang umum terjadi di ketinggian bukan lagi suatu ketidaknyamanan, itu adalah kekuatan desain.
tekanan angin pada permukaan boom, dan menara yang sangat besar sangatlah besar. Tekanan tersebut dapat dihitung dalam ton dorongan lateral. Selama pendakian, risikonya berlipat ganda. Itulah mengapa ritual ini hanya dilakukan selama periode cuaca yang memungkinkan ramalan cuaca menjamin angin di bawah ambang batas kritis, seringkali kurang dari 30 km per jam. Di dalam kabin, operator selalu melihat anemometer digital. Itu adalah peramal pribadinya. Jika jarum tiba-tiba naik, prosedur segera dibatalkan. Derek diturunkan kembali ke tiang semula dan diamankan. Tetapi angin bukan hanya bahaya selama pendakian. Itu adalah kondisi konstan derek. Saat naik, alat ini terpapar arus yang lebih kuat dan bergejolak. Sesuai desainnya, derek ini memiliki mode kebebasan rotasi. Ketika angin melebihi kecepatan operasi aman untuk mengangkat beban, operator melepaskan rem meja putar. Derek kemudian berhenti melawan. Ia menjadi seperti penunjuk arah angin raksasa. Angin mendorongnya, dan ia berputar bebas, selalu mengarahkan lengan rampingnya ke aliran udara, meminimalkan luas permukaan hambatan, dan, oleh karena itu, gaya jungkit. Ini adalah tindakan kebijaksanaan teknik. Alih-alih melawan kekuatan yang tak terkalahkan, ia secara cerdas mengalah untuk bertahan hidup. Beroperasi dalam angin kencang adalah latihan antisipasi. Memindahkan beban 10 ton dalam angin silang seperti menangani pendulum besar pada ayunan tak terlihat. Operator harus membawa beban, mengantisipasi ayunannya, dan menempatkannya dengan lembut untuk melawan serangan angin. Setiap hari adalah duel diam-diam dengan musuh yang tak terlihat dan tak kenal lelah. Ikatan vital. Menambatkan sang raksasa ke kerangka bangunan derek tidak mendaki dalam ruang kosong sepenuhnya. Seiring bangunan tumbuh di sekitarnya, ia membangun hubungan simbiosis dengannya, aliansi baja yang sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Aliansi ini diwujudkan dalam pengikat. Setiap 15 atau 20 lantai, tim khusus memasang penyangga baja berkekuatan tinggi, setebal lengan manusia, yang menghubungkan tiang derek ke inti beton atau kolom utama gedung pencakar langit. Pengikat ini bukan sekadar penjepit sederhana. Ini adalah elemen struktural yang dihitung untuk mentransfer beban. Fungsinya ada 3. Pertama, mereka memberikan stabilitas lateral pada derek. Tanpa mereka, tiang yang ramping seperti pensil akan berperilaku seperti balok cantilever yang sangat tinggi, melentur secara berbahaya di terpa angin. Pengikat mengubahnya menjadi balok kontinu yang ditopang di beberapa titik, bangunan, secara drastis mengurangi kelenturannya. Kedua, mereka mengurangi beban pada dasar. Sebagian dari gaya lateral ditransmisikan melalui pengikat ke bangunan yang dirancang untuk menyerapnya. Ketiga, dan yang terpenting, mereka menjadikan derek dan bangunan sebagai satu kesatuan struktural selama konstruksi. Bangunan, meskipun belum selesai, memperoleh kekakuan dengan diikatkan ke menara derek, dan derek memperoleh jaring pengaman yang mengikatnya ke sesuatu yang lebih kokoh daripada bayangannya sendiri. Memasang pengikat adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Pelat jangkar dilas atau dibaut ke kolom bangunan, pengikat dikencangkan dengan dongkrak hidrolik hingga beban tertentu, dan kemudian diamankan. Ini adalah ritual keselamatan lain, simpul lain pada tali yang mengikat pendaki ke gunung. Tanpa ikatan ini, impian gedung pencakar langit akan lenyap dalam goyangan yang tak terkendali. Masalah terbalik. Tidak ada derek untuk menurunkannya. Paradoksnya terbalik, tetapi logika yang mendasarinya tetap tajam. Selama konstruksi, derek naik menggunakan bangunan yang sedang dibangun sebagai penopang dan panduan. Tetapi sekarang bangunan sudah selesai. Ini adalah struktur tertutup dengan inti lift yang beroperasi dan fasadnya tertutup. Tidak ada ruang di sekitar tiang untuk merakit rangka pendakian dan dengan mudah melakukan proses sebaliknya. Terlebih lagi, gagasan menuruni seperti yang telah didaki memiliki bahaya yang melekat. Saat derek semakin rendah, ia akan kehilangan kemampuan untuk menjangkau komponennya sendiri untuk menurunkannya ke tanah. Dan, tentu saja, ada fakta yang tak terhindarkan. Derek darat bergerak tertinggi di planet ini memiliki jangkauan maksimum yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan 300, 400, atau 800 meter dari gedung pencakar langit modern. Bahkan jika seseorang bisa mendekat, ia tidak dapat beroperasi di lingkungan perkotaan yang padat, di antara bangunan lain. Tampaknya seperti jalan buntu.
Derek terperangkap oleh kesuksesannya sendiri, tawanan ketinggian yang telah ditaklukkannya. Sekali lagi, solusinya tidak akan datang dari kekuatan eksternal, tetapi dari kecerdasan internal yang diterapkan secara rekursif. Jika Derek adalah alat yang membangun segala sesuatu yang lain, satu-satunya alat yang mampu membongkar Derek adalah Derek Lane. Tetapi Derek yang dapat lahir, hidup dan mati di tepi atap. Kemunculan Derek hantu, Derek bantu atap, maka muncullah karakter yang lebih kecil namun sama pentingnya, Derek bantu, yang sering disebut Derek Dolly atau Derek pembongkaran. Ini adalah alat hantu yang tidak muncul dalam foto-foto konstruksi yang megah, tetapi tanpanya cerita tidak akan memiliki akhir. Derek ini sangat berbeda, lebih ringan, lebih kompak, dan dirancang dengan filosofi yang berlawanan. Bukan untuk memanjat, tetapi untuk dibongkar sepenuhnya menjadi bagian-bagian kecil dan ringan yang cukup untuk diangkat satu persatu oleh derek utama ke atap. Bayangkan prosesnya. Derek menara dalam tugas besar terakhirnya menjadi bidan bagi dirinya sendiri. Dengan kaitnya, ia pertama-tama mengangkat dasar derek bantu, kemudian bagian-bagian tiang kecilnya, kemudian lengan lipatnya, motornya, penyeimbangnya. Setiap perjalanan kait membawa sepotong algojonya sendiri ke lokasi eksekusi. Di atap, tim pemasang khusus menerima bagian-bagian ini. Mereka bekerja di ruang terbuka namun terpapar, dengan angin menerpa tanpa ampun, merakit struktur baru ini dengan presisi yang sama seperti saat merakit derek besar beberapa bulan sebelumnya. Ketika bagian terakhir dipasang, derek bantu berdiri, lengkap dan beroperasi, di sudut atap. Ini adalah tindakan penciptaan di langit, tetapi tujuannya murni destruktif, atau lebih tepatnya, dekonstruktif. Ini adalah telur yang berisi burung kuku yang akan melahap induknya. Kemudian datang momen simbolis dari keyakinan mendalam pada teknik. Derek bantu, yang baru lahir dan diuji, mengambil kendali langit. Misi pertamanya bukanlah untuk mengangkat furnitur mewah, tetapi untuk membongkar entitas yang memberinya kehidupan. Derek utama yang telah menjadi jantung proyek selama bertahun-tahun, sekarang harus tetap diam dan membiarkan yang lebih kecil untuk melepaskan bagian-bagiannya. Ini adalah tindakan kanibalisme yang terhitung dan damai. Para pekerja berganti kabin. Operator derek utama menjadi sekadar penonton atau asisten yang mengikuti instruksi dengan tepat. Operator derek bantu yang sekarang memegang kendali, memulai koreografi terakhir. Kepercayaan di sini mutlak. Jika derek bantu gagal, tidak ada rencana B, tidak ada derek lain sebagai cadangan. Semuanya bergantung pada perhitungan struktural, kualitas baja, dan keahlian perakitan. Derek besar itu tak bergerak, menunggu nasibnya seperti seorang samurai yang mempersembahkan pedangnya. Pergantian penjaga berlangsung sunyi, tetapi di dalamnya terkandung semua ketegangan pembongkaran. Babak akhir, menghilang. Akhirnya, derek utama direduksi menjadi konfigurasi paling dasar di atap. Sebagian kecil tiang, meja putar, kabin, dan motor. Derek bantu yang telah berperan penting dalam reduksi ini melakukan tugas terakhirnya untuk penciptanya. Ia membongkar derek utama sepenuhnya. Kabin dilepas, bagian-bagian terakhir tiang dilepas bautnya dan diturunkan. Setiap bagian dikatalogkan, terkadang dikemas, dan disiapkan untuk penurunan terakhir. Dan kemudian datang momen paling puitis dan merujuk diri sendiri dari seluruh kisah. Derek bantu harus membongkar dirinya sendiri. Itu adalah satu-satunya alat yang tersisa di atap. Tidak ada derek lain untuk menurunkannya. Oleh karena itu, ia harus melakukan tindakan bunuh diri mekanis yang dibantu. Para pekerja menggunakan sistem katrol gedung, lift barang, atau hanya tali tangan dan kekuatan mereka sendiri mulai membongkarnya. Pertama, mereka melepas lengan dereknya, kemudian pemberatnya, lalu mereka membongkar tiangnya. Potongan-potongan yang kini ringan dan mudah diangkut dimuat ke dalam lift barang atau diturunkan dari fasad menggunakan katrol. Potongan terakhir yang meninggalkan atap biasanya adalah dasar dari derek bantu itu sendiri. Ketika helikopter atau drone yang melakukan pengambilan gambar terbang di atas untuk terakhir kalinya, atapnya bersih tanpa noda. Hanya bekas jangkar yang tersisa, tambalan kecil beton yang diperbaiki, dan penyangga untuk tali temali yang pernah menahan derek raksasa itu. Derek itu telah lenyap. Tidak ada jejak mesin yang mendominasi cakrawala selama bertahun-tahun.
Seolah-olah mesin itu tidak pernah ada di sana. Hantu yang, setelah membangun rumahnya, menghilang begitu saja. Harga surga. Menghitung biaya pendakian. Semua koreografi presisi ini, dari baut pertama di pondasi hingga skrup terakhir yang diturunkan dari atap, memiliki harga yang sepadan dengan setiap euro yang dikeluarkan. Derek menara berkapasitas tinggi dan jangkauan luas bukanlah alat yang bisa dibeli sembarangan. Biaya pembuatan unit baru dapat berkisar dari 500.000 hingga lebih dari 1 juta euro, tergantung pada jangkauan dan kapasitasnya. Tapi itu baru permulaan. Mengangkutnya ke lokasi konstruksi dengan armada truk khusus menambah puluhan ribu euro. Instalasi awal, termasuk pondasi, perakitan derek bergerak, dan pengujian, dapat menghabiskan 150.000 euro atau lebih. Kemudian ada biaya operasional harian. Menyewa derek jenis ini untuk proyek penting dapat melebihi 2.500 euro per hari. Ditambah lagi gaji operator, salah satu yang tertinggi di bidang konstruksi, dengan penghasilan antara 300 dan 500 euro per hari, dan gaji petugas pemberi sinyal dan insinyur pendukung. Satu instalasi derek menara saja membutuhkan biaya ribuan euro untuk jam kerja khusus dan penghentian sebagian pekerjaan. Pembongkaran akhir, dengan derek bantu dan tim elit yang dibutuhkan, dapat memiliki anggaran yang serupa dengan pemasangan awal. Mengapa begitu mahal? Karena produktivitas yang dihasilkannya sangat luar biasa. Tanpa derek menara, membangun gedung pencakar langit akan seperti membangun katedral gotik dengan katrol kayu. Setiap balok, setiap lempengan beton, setiap panel fasad, setiap unit pendingin udara harus diangkat dengan tangan atau dengan sistem yang jauh lebih lambat dan lebih berbahaya. Derek menara dapat memasang dalam 1 hari apa yang dengan metode lain membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk diselesaikan. Ini mempercepat konstruksi hingga 5 atau 10 kali lipat. Dalam proyek senilai beberapa ratus juta euro, di mana setiap hari keterlambatan menelan biaya puluhan ribu dalam bentuk bunga dan biaya tetap, derek bukanlah pengeluaran. Ini adalah investasi paling cerdas dan paling menguntungkan dalam keseluruhan proyek. Ini akan terbayar 10 kali lipat dengan mencegah keterlambatan. Ini adalah pelumas yang sangat diperlukan untuk mesin konstruksi vertikal. Di balik baja, warisan yang membentuk cakrawala moden sejarah derek menara terkait erat dengan cakrawala kota-kota kita. Setiap lompatan dalam kemampuan mesin-mesin ini telah menjadi izin untuk bermimpi lebih besar. Pada tahun 1930-an, derek pendaki pertama, yang masih sederhana, memungkinkan pembangunan Empire State Building, menunjukkan bahwa umat manusia dapat membangun secara menguntungkan dan aman di atas ketinggian 300 meter. Pada tahun 1970-an, derek yang lebih kokoh dan terkontrol dengan lebih baik menghadapi angin dari menara kembar 100 lantai World Trade Center, menambatkan diri pada inti baja yang menjulang seperti pedang. Pada tahun 1990-an dan 2000-an, evolusinya eksponensial. Derek dengan kapasitas pengangkatan yang lebih besar, sistem hidrolik yang lebih andal, dan material yang lebih ringan dan kuat, mengantarkan era super tinggi. Pembangunan Burj Khalifa di Dubai adalah sebuah tarian beberapa derek menara yang bergantian dan menempelkan diri pada struktur yang meruncing seperti jarum, mencapai ketinggian di mana udara sangat tipis sehingga operator terkadang membutuhkan oksigen tambahan. Setiap rekor ketinggian baru, Taipei 101, Menara Shanghai, Merdeka 118, pada dasarnya adalah rekor logistik dan keberanian derek. Tanpa evolusi paralel mesin ini, rencana paling ambisius akan selamanya tetap di atas kertas. Derek menara adalah penggeraknya. Ini adalah kunci yang membuka pintu surga bagi arsitektur modern. Pada akhirnya, semuanya kembali ke titik awal, paradoks pembangun. Derek menara adalah jawaban material, nyata, dan mekanis yang elegan untuk masalah filosofis praktis. Ini adalah alat yang mengandung di dalamnya solusi untuk dilema eksistensialnya sendiri. Ia tidak membutuhkan dewa Deus Ex Machina untuk menurunkannya dari langit dengan sambaran petir. Ia membawa dalam desainnya benih penciptaannya sendiri dan pembubarannya sendiri. Ini adalah bukti cemerlang dari kecerdasan manusia yang diterapkan untuk mengatasi keterbatasan fisik. Ia tidak melawan gravitasi dengan menyangkalnya. Ia menggunakannya, menyeimbangkannya, menjinakkannya dengan pemberat dan perhitungan. Ia tidak melawan ketinggian dengan menghindarinya.
Ia memanjatnya, menggabungkannya ke dalam strukturnya sendiri. Dan ketika selesai, ia tidak meninggalkan bangkai baja berkarat di puncaknya. Ia mendaur ulang dirinya sendiri, bagian demi bagian, dalam tindakan akhir yang ekonomis dan elegan. Ini adalah lambang rekayasa berkelanjutan dalam arti paling murni. Sebuah mesin yang muncul dari bumi, memenuhi fungsi raksasa, dan kemudian kembali ke bumi tanpa jejak, siap untuk dilahirkan kembali dalam karya lain, dalam mimpi vertikal lainnya. Jadi, lain kali Anda melihat profil baja ramping yang berbayang di langit kota yang sedang dibangun, Anda tidak hanya akan melihat sebuah mesin. Anda akan melihat solusi berjalan untuk paradoks yang sudah ada sejak lama. Anda akan melihat alat panjat baja yang lahir dari bumi, yang belajar memanjat bayangannya sendiri, yang menopang mimpi para arsitek ratusan meter di atas tanah, dan yang setelah misinya selesai, lenyap tanpa jejak, seperti hantu mekanik. Perakitannya bukanlah rangkaian langkah sederhana. Ini adalah narasi epik tentang rekayasa, di mana protagonisnya sekaligus adalah arsitek, pekerja, dan mahakarya dari keberadaannya yang singkat.